Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Fal amiru, maka amir itu presiden. Wa hiya amir. Al-imam, gua adalah al-imam, imam. Biasanya gua itu dhamir fasal. Di bahasa Indonesia kan itu maknanya adalah. Al-imam, imam. Waqad kanu, dan benar-benar ada. Hum al-amir, al-muftuna, orang-orang yang mengeluarkan fatwa. Wal ma'mur, dan makmur. Naibuhu, penggantinya amir. Wal mutakallifu, dan orang yang memikul beban. Beban apa itu? Berfatwa. Ghairuhuma, selain amir wa ma'mur. Wa huwa mutakallif alladhi yataqalladu, yang ikut tikal uhdata. Yataqalladu, yang ikut tikal uhdata, itulah beban. Min ghairi hajatin, dari tanpa hajat. Wa qad kana, dan benar-benar ada as-sahabatu, sahabat radhiyallahu anhum, yahtarizuna, menjauhi anil fatwa, dari fatwa. Sini. Anil fatwa, dari fatwa. Gak pulang dah. Siapa? Yang jemput siapa? Udah di jalan, nyampe mana ini? Waqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yahtarizuna anil fatwa hatta kana, sehingga ada yuhilu, menyerahkan kullu wahidin, setiap perorangan minhum, dari sahabat, ala sahibihi, pada temannya. Saking takutnya fatwa nyampe-nyampe, sahabat itu gak mau berfatwa, kecuali diserahkan kepada orang-orang yang ahli. Gak seperti sekarang. Sekarang gak ngalim, mungkin melu-melu fatwa, akibatnya kacau balu. Di waktu ada orang alim berdiam diri, dan orang yang tidak alim berbicara, rusak keadaan, rusak. Semestinya yang alim itu harus ngomong, harus bicara, dan yang gak alim jangan ikut bicara, bahaya. Tidak semua mengajar ilmu itu bagus, tidak semuanya terus mengajar ilmu kabeh juga. Kalau kamu gak ahli menyampaikan ilmu, jangan ikut-ikut bicara. Pembicaraan kamu itu jadi fitnah. Terus berbicara tanpa didasari dengan ilmu. Wa kanu, dan ada la yahtarizuna, tidak menjauhi, idza su'ilu, apabila ditanya, an ilmil Qur'ani, dari ilmu Qur'an. Kalau ditanya tentang ilmu Qur'an, mereka tetap menjawab. Wa tariqil akhirati, dan jalan akhirat, tentang ibadah, tentang sholat, puasa, mereka menjawab. Tapi kalau fatwa hukum, beliau-beliau gak berani. Wa fi ba'di riwayati, dan di sebagian beberapa riwayat,
Badal mutakallif, mengganti lafaz al-mutakallif al-murai. Murai itu orang-orang yang pamer. Padahal mereka itu tidak berhak untuk berfatwa, tapi memaksakan diri untuk menyampaikan fatwa. Akibatnya mereka menyiapkan jurang untuk menuju ke neraka. Yang hati-hati, makanya usahakan santri itu yang alim, jangan gak alim. Alim, pulang gak? Pulang gak? Pulang baik, nggak pulang baik. Yang pulang tetap belajar, yang tidak pulang ya tetap belajar. Tapi kalau pulang tidak belajar atau di sini tidak belajar, yo jelek semua itu. Jadi pada dasarnya ya pelajari. Kamu ngerti nggak? Ada santri mondok 10 tahun nggak pinter-pinter. Kenapa coba? Mereka hanya lama tengok-tengok di pondok, bukan lama belajar kan? Itu lebih baik pulang ke Korea dapat uang banyak daripada di pondok muter nganggur, waktunya ngaji nggak ngaji, bareng ngaji ngantuk. Dengerin, banyak santri mondoknya lama, bukan lama belajar, lama tengok-tengok di pondok. Pada akhirnya mondok 10 tahun, ditanya tentang nasab mansuk gak paham, ditanya tentang asbabul nuzul, asbabul wurud tidak paham, disuruh membedakan antara al-khos wal am tidak paham, dia ditanya tentang sudusul bab karo sudusul wal bab ora paham, ditanya tentang wasiat gak paham, ditanya tentang hukum-hukum wakaf gak paham, ditanya tentang bobotnya seseorang itu di ilmu. Kalau kamu alim, insya Allah nggak ada ceritanya orang alim nggak mulia. Dan yang dinamakan orang alim itu orang yang selalu menyibukkan diri untuk belajar dan menyebar ilmu, itu baru alim. Kalau hanya sekedar mengamalkan ilmunya saja ya enggak. Jadi alim itu maknanya ya sibuk belajar dan sibuk menyebarkan. Namanya alim. Karena tidak ada orang yang terus menerus belajar dan terus menerus menyebar ilmu kecuali orang ini akan dialimkan oleh Allah. Tapi kalau hanya sekedar ngamalke saja, ya mandek ilmumu. Makanya Rasulullah mengatakan fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim daripada orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku daripada dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kamu. Alim artinya alim itu orang yang sibuk belajar agama dan sibuk menyebar. Alal abid, abid itu artinya orang yang mengamalkan ilmu. Tapi wongnya ngalim, pinter, orang kok hanya ngamalkan ilmu saja. Kalau hanya sekedar ngamalkan ilmu saja, lihat terus ilmunya dari mana juga? Ya tidak diterima. Amal kalau tidak diilmoni itu nggak diterima. Yang dimaksud di sini ini adalah amal yang diilmoni. Nah, orang alim itu tidak cuma itu saja, tidak cuma ibadah saja, tapi terus menerus belajar dan terus menerus menyebar ilmu. Saya membaca ini walaupun saya tidak mempersiapkan. Bagaimana bisa mempersiapkan? Wong sibuk, kalau nggak ngajar ada tamu, nggak ngajar ada tamu, ada ngajar nggak tamu. Pada akhirnya nggak ada persiapan. Yang ngajarkan mata hati.
Kalau kok saya keterangannya salah, kamu nggak usah nyalakan saya, nyalakan Allah. Kenapa Allah mentakdirkan saya salah? Iku omongannya wong koceluk. Kalau jelek itu jangan disandarkan Allah, paham? Dulu itu ada orang Badui dungane ki aneh. Ya Allah ya Rabb, apabila kelak di akhirat engkau menghitung tentang amalku, aku juga akan menghitung tentang takdirmu. Ya Allah ya Rabb, apabila engkau menghitung tentang kesalahanku, maka aku juga akan menghitung tentang kesalahanmu padaku. Di saat ada orang kaya, kenapa kamu pikirkan aku? Aku juga bisa menuntut kepadamu. Gusti Allah nyampe wisu. Mau dia pinter ya. Pada akhirnya disonit sepuro. Alhamdulillah. Cuma tiru tapi. Coba tiru. Ada doa. Ya Allah ya Rabb, orang-orang yang dolim itu ya Rabb, apabila enggak kau azab, terus bagaimana nasibmu nanti ya Rabb? Daripada engkau tersia-sia menjadi Tuhan, gara-gara mereka sudah tidak mau menyembah kepada kamu, ketuhanan kamu engkau tidak terpakai ya Rabb. Tolonglah ya Rabb, turunkan azab dari langit. Dilelah mandi ya. Melu-melu ya sulat tapi ku omongane wong desa. Maaf. Wong desa malah wong ngalim-ngalim ya. Omongane orang-orang yang enggak ilmu. Tapi kalau tidak disengaja akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man taqallada khatarul fatwa fa inna man, maka sesungguhnya orang taqallada yang memikul khatarul fatwa, resikonya fatwa, wa sedangkan man ghairu muta'ayyinin, ghairu muta'ayyinin tidak ditugaskan lil hajati, pada hajat, padahal orang itu tidak ahli dan tidak dibutuhkan, dan orang itu tidak bertugas untuk menyampaikan fatwa. Lu kok malah fatwa? Fala yaqsidu, maka tidak menuju bihi dengan fatwa illa tolabal jahi, kecuali mencari pangkat derajat wal mali dan harta. Kalau ada orang tidak ahli berfatwa, terus di tengah-tengah masyarakat ngobrol fatwa, ini orang itu potongane hanya mencari pangkat derajat dan mencari keuntungan duniawi. Dengerin, jangan seperti itu. Begitu juga sampai ngajar santri itu. Sebelum kamu ngajar santri, sebelum kamu didatangi santri, alimkan dulu. Paham Pak Di? Alimkan dulu, yang alim, yang serius. Belajar itu yang serius. Lebih baik kamu mondok 1 tahun tapi alim daripada kamu mondok 20 tahun goblok. Paham? Di kitab-kitab itu watuli zamani, ala ketahuilah la tanalu, tidak akan mendapatkan al ilma ilmu illa bisitatin, kecuali 6 perkara. Itu kain cerdas. Wa khirsin. Khirsin itu geragas. Paham geragas? Geragas itu kayak kowe ngerti cewek terus mripatmu mecotot nih. Khirsin. Khirsin itu kayak sampean wetenge lara kudu ngising. Kira-kira ana cewek mandek ora ora, lanjut. Artinya cewek sama taimu itu lebih utama taimu. Wes tibarin, sabar, bersungguh-sungguh. Wes tibarin, wabulgotin, harus ada ongkosnya. Ada watuli zamani. Watuli zamani itu artinya lama belajar. Orang kok lama tengok-tengok ning pondok sampean irang genah.
Wong kuwi iki mondoke wis 10 tahun. Dan 10 tahun dan wonge mendino ning sawah terus gak pernah ngaji ya. 10 tahun ngaduk ya. 10 tahun nata bata ya. Gak pernah ikut ngaji. Bisa ngalim, gak bisa. Dengerin ini. Innamal ilmu bita'alum. Kalau kamu pengen alim, belajar yang sungguh-sungguh. Wal barokatu bil khidmah. Kalau pengen mendapatkan keberkahan ilmu, khidmah. Artinya kalau kamu hanya sekedar khidmah, ngeladeni saya, sementara kamu nggak sungguh-sungguh, nggak dapat ilmu. Ya untuk barokah lah. Tapi nggak dapat ilmu. Tapi kalau kamu belajar sungguh-sungguh, nggak pernah khidmah sama saya, yo kowe ngalim tok ora barokah ilmumu. Akibatnya ini masyarakat ra kanggo ilmumu. Yo ngalim-ngalim tok. Supaya terpakai yo belajar sungguh-sungguh yo khidmah. Khidmah saya yang paling bagus adalah waktunya saya ngaji, kamu harus ngaji. Ini khidmah yang luar biasa. Kalau masalah yang ladeni masalah apa aku ora butuh. Aku makan kan tidak harus kamu masakan kan? Enggak harus. Siapa yang nyuruh kamu masak ke aku? Enggak harus. Gusti Allah menyuruh. Itu masyarakat itu. Di dapur itu kan tidak santri itu. Itu masyarakat tidak saya suruh gitu. Siapa yang nyuruh ke situ masakan? Enggak itu. Jadi mereka-mereka yang berfatwa padahal mereka yang tidak ditugasi oleh negara dan mereka juga tidak ahli berfatwa, kemudian sengaja fatwa la yatlubuhu illa tolabul jah wal mal. Orang-orang seperti itu hanya mencari popularitas diri, gen terkenal, gen pangkat derajat dhuwur, kemudian mendapatkan keuntungan duniawi, rusak. Makanya santri itu durung alim, kemudian membuat pondok pesantren, kemudian kedatangan santri, kemudian itu nanti ujung-ujungnya bingung ngetik yayasan. Ujung-ujungnya itu bingung gawe sekolahan. Kenapa seperti itu? Kalau ngajar ilmu entek, ilmu arba'in tok, yo entek. Jangan arba'in saja. Jangan arba'in fi nahwi wa sarfi saja. Lanjut. Paham? Mulai besok nanti kajiannya Yakutu Nafis. Yang pulang-pulang. Yang ngaji ini lanjut. Ya pulang nggak apa-apa, ngajinya lanjut. Kan ada apa? Paham nih? Ya lanjut, jangan nggak lanjut. Nggak bener ya, man. Ngaji sama saya itu tidak harus di sini, ya. Di rumah bisa. Ada pun nyampe kamu di rumah nggak pernah ngaji sama sekali sama saya di media sosial. Ancan potong ngamu ora ditakdir ke Gusti Allah dadi ngalim. Fa'in kulta, maka apabila kamu berbicara hada ini istaqama laka, apabila berdiri laka untukmu fi ahkamil jirohati, di beberapa hukum penganiayaan, wal hududi dan denda, wal ghurumati dan utang piutang, wa faslil khusumati dan menyelesaikan beberapa persengketaan, fala yastaqimu, maka tidak berdiri fima pada sesuatu yastamilu yang mengandung alaihi padama rubu'ul ibadati, seperempatnya beberapa ibadah, minas liyami dari puasa, wassolati dan sholat, wala fima dan tidak pada sesuatu yastamilu yang mengandung alaihi padama rubu'ul adati, seperempatnya adat kebiasaan, minal muamalati dari beberapa transaksi, mim bayanil halali dari menjelaskan halal wal harami dan haram, fa'lam maka ketahuilah anna akrobama sesungguhnya dekat-dekatnya sesuatu yatakallamu yang berbicara, al-faqihu orang yang ahli fikih. Ahli fikih itu orang yang paham hukum-hukum itu loh.
setidaknya menguasai 3 perkara ya. Ijma, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Setidaknya menguasai ini. Menguasai Al-Quran, hukum-hukum Quran ngerti. Ayat-ayat Quran ngerti, nerjemah Quran ngerti. Kalau bisa kamu itu jam-jam tertentu itu ngapalin Quran. Jangan mengosongkan jam-jam tertentu. Yang asli toh, santri ngapalin Quran itu tidak harus mondok di pondok Quran. Tidak harus itu. Siapa yang mengharuskan? Nggak ada. Anak-anak kiai-kiai kitab itu iso maca kitab berarti bisa baca Quran. Pahami Quran yang sungguh-sungguh, hafalkan yang sungguh-sungguh, jam-jam tertentu ngapalin. Ojo kecelamu HP, raimu saya kotak. Mripate kaya YouTube, irunge kaya Facebook, cakeme kaya Twitter, kupinge kaya Google. Pipine lho kaya Kim ya. Naudzubillah. Fa'lam, maka ketahuilah anak akrobama, sesungguhnya dekat-dekatnya sesuatu yatakallamu yang berbicara, al-faqihu, orang yang ahli fikih, fihi badama, minal a'mali, dari beberapa amal, allati yang hiya allati a'malul akhirati, beberapa amal akhirat. Orang-orang yang ahli fikih rata-rata yang dibicarakan itu salah satu ada 3. Al-Islamu Islam, was-salatu dan salat, waz-zakatu dan zakat, wal halalu dan halal, wal haramu dan haram. Fa'idha ta'ammalta, maka apabila kamu berangan-angan, muntaha nadhuril faqihi, sejauh pandangannya ahli fikih, fiha pada a'malul akhirah, alimta, maka kau tahu, annahu sesungguhnya al-faqih la yujawizu, tidak melewati hududad dunya, batas-batas dunia, ilal akhirati, pada akhirat. Makanya orang-orang ahli fikih itu yang dibicarakan itu ya lingkup dunia saja. Paling bahas toharu, bahas sholat, bahas puasa, bahas zakat, bahas haji, bahas jinayat, bahas tentang semuanya itu yang ada hubungannya dengan dunia. Kalau akhirat enggak. Makanya ilmu fikih itu ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Dan ilmu fikih itu ilmu yang digunakan oleh para raja, oleh para kodi-kodi untuk memutuskan hukum dunia. Makanya ahli fikih itu enggak pernah bahas tentang atine piye, enggak pernah. Wong ikhlas ora ya enggak pernah. Jadi ada orang sholat yang penting ya sholat. Mereka sholat ini krono bener-bener krono Allah tenan pun enggak ngerti. Jebul-jebul oleh sergap jebul-jebuli ono cewek cantik di samping masjid. Setelah jamaah sebulan itu wong nglamar karo cawe itu bareng wis ditampa lamarane, terus enggak pernah jamaah. Makanya kalau kamu pengen tahu orang ini tuh ikhlas apa enggak, gampang. Istiqomah enggak. Seperti saya ngaji ihya ini tuh gampang. Ini saya ngaji ihya ini benar-benar ikhlas enggak, gampang. Lihat, perhatikan 40 hari. Kira-kira 40 hari itu bagaimana? Kalau bahas lelah, sampai kapanpun orang akan mengatakan lelah.
Bakas ngantuk ya, jangan ngantuk terus kue lahir di saya dalam keadaan ngantuk. Jangan banyak alasan orang ini. Gak ngaji berbagai macam alasan. Lelah. Tadi beracara. Orang hebat itu orang yang faida faroghta fansop. Faida faroghta, maka apabila kamu selesai fansop, ciptakan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Itu caranya. Itu Gusti Allah itu. Wa ila rabbika farghab, maka kepada Tuhanmu kamu semestinya harus antusias. Yang perlu dikultuskan itu ya Gusti Allah. Kamu kok mahabbai karo Gusti Allah tenanan, masya Allah. Sungguh-sungguh. Siapa datang? Siapa? Datang, temuin. Wa idza arafta, dan apabila kamu tahu hada ini, fi hadhihi salasati, di inilah tiga. Fahuwa fi ghairi adhan, fahuwa maka hada fi ghairiha, di selain salasah, adharu lebih jelas. Adharu lebih jelas. Amal Islamu, adapun Islam, fayatakallamu, maka bicara al-faqihu, orang yang ahli fikih, fima yasihu minhu, berbicara fima pada sesuatu yasihu yang sah, minhu dari ma, wa fima dan pada sesuatu yufsidu yang merusak, wa fi surutihi dan beberapa syaratnya ma, walaisa dan tidak ada al-faqih yaltafitu menoleh fihi pada ma illa ilal lisani, kecuali pada lisan, wa ammal qalbu dan adapun hati, fa kharijun maka keluar an wilayatil faqih dari kekuasaannya ahli fikih. Orang-orang ahli fikih itu yang dihukumi dohirnya, bukan batinnya. Kalau batin urusannya Gusti Allah. Ustadz mau tanya Ustadz, kalau ada orang sholat Ustadz, tapi dia tidak khusyuk Ustadz, itu sah enggak? Fikih itu menghukumi dohirnya. Kalau dohirnya wis bener, takbirnya bener, rokatnya benar, rukun-rukunnya benar, ya udah. Adapun masalah hati khusyuk, itu urusannya Allah. Itu diterima atau tidak urusan Gusti Allah. Siapa yang mampu membedah mata hati orang? Kowe iki ikhlas moga. Ada teman kamu sedekah sama kamu, kowe ngomong kowe iki ikhlas ora? Nek ikhlas tak tompone nek ora mokok sombong men anggere diwenehi wis ya. Abi ikhlas enggak ikhlas yang urusan mereka. Rasulullah mengatakan hakam Nabi Duwahir, aku disuruh oleh Allah untuk menghukumi sesuatu menurut dohirnya. Batin serah ke Gusti Allah. Nanti bagaimana, ngapain, bakas nanti bagaimana. Allah maha segala-galanya. Serahkan saja sama Allah ya. Besok kalau kamu nikah, yang penting orangnya baik udah. Adapun setelah kamu jadikan istri dimati akhlaknya, cangkemnya, semuanya jelek semua. Nasib. Nasib. Kamu nggak usah gitu. Yang penting mesti isi hati ya.
Angger santri Al-Mubarak mesti wonge solikah ngono ya. Jebul-jebul tidak semua santri Al-Mubarak wonge solikah. Cantiknya sih cantik, tapi cantik wajahnya saja, hatinya busuk. Iya, santri putri ku nek isih nyantri wala. Koyok paling solikah salam dunia akhirat. Tapi nanti kalau sudah punya anak satu, anak dua, takono sobri ini. Tanyakan ini. Jedul. Kalau suaminya uangnya banyak, mesem. Kalau suaminya nggak punya, mecucu koyok curut. Percaya nggak? Tak dudo ini rahasia ini. Orang kene orang kono, tidak mereka, tidak istrinya orang awam, tidak istrinya kiai, sama. Sama. Nah terus bagaimana untuk menanggulangi semacam itu? Ora usah ditanggulangi. Yang penting kamu menjadi orang yang baik. Orang itu seperti kayak Pak Surata gitu, orangnya baik. Nggak. Pak Surata itu kalau ngaji mesti ngadep ngalor. Ya. Makanya Cak Putri sing ngadep ngidul tak cewek yang pindah. Pak Surata itu ngadep ngalor bukan karena cewek, karena ngaji. Ngaji ikhlas. Orang kalau ikhlas seperti itu disindirlah ya ra rumangsa. Sebabnya ya karena Allah. Orang kalau karena Allah kan disindir padha wae. Dak kaya kowe, ngene papane sampean sing dike kono kowe paling tak berangkat langsung kebuatan ngadep ngulon. Jadi ilmu fikih yang dibicarakan itu tentang dohirnya. Adapun batinnya urusannya Gusti Allah. Bagaimana dengan sholatnya orang baca Fatihah? Baca Fatihahnya dilafatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilafatkan. Hatinya gak connect sama sekali. Blas, ora paham. Blas. Sholatnya sah nggak? Sah. Tapi bagaimana jika ada orang baca Fatihahnya di dalam hati, tidak dilafatkan? Khusyuk, masya Allah, nyampe nangis, nyampe apa itu? Ilohnya ini keluar darahnya, saking khusyuk gitu, nyampe masya Allah, wis wayah imam wis rukuk sujud itu wong ora ngerti, tapi melafatkannya di dalam hati, ini kisah enggak? Tidak, bukti bahwasanya ilmu fikih membahas tentang dunia. Dengerin itu, ilmu fikih itu ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Kenapa bisa seperti itu? Karena ilmu fikih ranahnya ranah dohir, bukan ranah hati. Beda dengan ilmu hakikat, beda dengan ilmu ma'rifat, beda dengan ilmu apa itu, ilmu yakin, ilmu iman, itu beda. Makanya ada bahasa Islam, ihsan, Islam, iman, ihsan. Islam itu artinya syariat. Syariat itu fikih itu. Mayyuridillahu bi khairan fakufiddin. Fikih. Iman itu adalah thariqah. Iman itu thariqah. Kemudian ihsan itu adalah hakikat. Orang itu kalau sudah punya ilmu tiga ini, syariat, apa itu toriko, hakikat, selesai. Yang dimaksud toriko di sini bukan toriko koyo Sadiliyah, Naksabandi, enggak gitu. Apakah kita harus masuk di toriko? Ya lihat-lihat orangnya tuh. Kalau kamu tidak bisa usul kepada Allah kecuali lewat toriko, harus itu wajib itu. Tapi kalau kamu tidak apa itu bisa usul kepada Allah tidak harus pakai toriko, maka udah selesai. Wong yang asli tujuan bertoriko itu usulnya itu apa manfaatnya melu toriko jebul-jebul gak usul, usulnya usul duit, melu toriko malah urunan terus.
Bar monitoriko malah urunan, terbiatan urunan. Mursyid TAB ngajake apa pengajian Maulid Nabi urunan. Rojabian urunan. Asbabun nuzul apa? Kok asbabun nuzul? Nuzulul Quran urunan. Isra Mi'raj urunan. Romo ya ini duwe hajatan urunan. Nyampe Romo ya ini wafat urunan. Nyampe dipatoki lho urunan terus. Makanya kamu jangan ketipu. Dunia itu mataun, gurur. Jangan ketipu. Pertama kali itu kamu jangan, kamu mata hati kamu harus terbuka. Li'azli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena meletakkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbabas suyufi, beberapa orang yang punya pedang, wasultanati dan kekuasaan, anhu arbabas suyuf wasultan anhu dari wilayatil faqih haitsu qala, sekira Rasulullah bersabda, halla syaqaqta an qalbi, halla, mengapa tidak, halla syaqaqta, mengapa tidak kau pisahkan an qalbihi, dari hatinya. Mengapa kau tidak memisahkan an qalbihi, dari hatinya? Pernah suatu ketika ada seorang sahabat dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang sahabat perang ya Rasul, di pertengahan pertempuran ada seorang sahabat, ada seorang kafir yang membaca syahadat, lalu dibunuh ya Rasul. Dilapor ke Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi memanggilnya. Rasulullah mengatakan, apakah kamu membunuh orang yang sudah membaca la ilaha illallah? Apa kata mereka? Benar ya Rasul. Disuwentak Kanjeng Nabi, apakah kamu telah membunuh orang yang membaca la ilaha illallah? Tidak wani ngomong, menengahi. Bagaimana pertanggungjawabanmu kelak di akhirat? Hala sakokta an qalbi, apa kamu tidak memisahkan? Apa kamu tidak memisahkan la ilaha illallah an qalbi dari hati kamu? Artinya itu menghukumi dohir, menghukumi batin. Alah Kanjeng Nabi, mereka itu yang asli baca syahadat itu dalam rangka biar tidak saya bunuh. Yang tadinya membunuh saya ya Rasul. Orangnya hampir membunuh saya. Tapi setelah pedang sudah saya hunus di depan lehernya, mereka membaca syahadat. Alah ngapusi Rasulullah. Jreng. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, halla sakakta an qalbi. Mbok yo kamu itu jangan memisahkan an qalbi dari hati kamu. Artinya apa itu, antara kenyataan dan hati itu jangan dipisahkan. Kalau mereka kalau mereka sudah sudah membaca syahadat, ya anggap saja orangnya Islam, ora kok
Alah, paling untuk perlindungan itu. Kowe gelut karo Pak Suroto. Suwene pol nyampe rong dino main pedang terus. Bahkan sampean meh kepenggal lehermu. Lu bareng Pak Suroto wis ambruk gedeblek ngono. Garek mbok iris kepalane malah Pak Suroto maca syahadat juga. Mesti kempropo gitu. Asem mau ben meh mateni aku ala sembelih sisane. Ditukani Kanjeng Nabi menghukumi orang itu dohirnya. Artinya dohirnya itu berarti fikih. Fikih itu menghukumi dohir, jangan dihukumi batinnya. Kalau batin itu urusan Gusti Allah. Udahlah. Asem menghukumi ya. Ngapa? Yang mesam-mesem mesti orangnya pasti menghina saya. Loh, mesem menghina kamu. Orangnya mesem ora kok menghina kamu. Iki asli ku. Ancen cangkeme ra iso mengkem. Gitu terus. Lah kamu kok menuduh kalau orangnya mesem-mesem karo kamu. Kowe terlalu GR. Lilladzi kepada yang qatala yang membunuh, man orang takallama yang membaca bi kalimatil islami dengan kalimat Islam. Udah. Mutadiron dengan alasan. Ya, orang itu kalau jelek itu banyak alasan. Kalau orang jelek, kalau orang baik itu nggak punya alasan. Orang jelek itu kakek alasan. Kenapa kamu nggak ngaji? Kenapa? Saya lelah. Penuh dengan alasan. Nanti kalau sudah bangun tidur, kenapa kamu nggak ngaji? Kenapa? Ini Ramadan ini kalau pagi tidur. Nanti kalau jam 9 di bel. Ayo ngaji. Jawabannya, kenapa kamu nggak ngaji? Naumu sho'im ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Pinter. Orang itu kalau potongannya itu potongan tidak sukses, selalu penuh dengan alasan. Makanya jangan banyak alasan. Orang hebat itu ya orang yang cung setelah ini, setelah ini. Saya ini kalau ngaji, saya ngaji kan biasanya 1:30 selesai. Khusus ini nanti subuh. Setelah lapo. Biasanya kalau 1:30 saya langsung berangkat ke pasar belanja. Rakyat tangan yang jero mobil turu. Tapi kan belanja. Saya nggak kasihan sama kamu itu bar subuh saya ngaji. Saya khawatir kalau ada wali ini Gusti Allah masot ke, wong iki ra diudil. Terus udelku hilang. Semudelku ra ono. Bi annahu sesungguhnya dengan sesungguhnya qala berkata dalika itu min khaufi saifi dari takut pedang. Orang yang membunuh yang telah membaca la ilaha illallah itu ditanya sama Rasul, kenapa kamu bunuh? Ya Rasulullah, saya bunuh mereka karena mereka dalam rangka untuk menghindar pedang saya. Akibatnya mereka membaca la ilaha illallah. Berhubung mereka menghindar dengan pedang saya, ya saya bunuh saja ya Rasul. Sebab umpamanya dia apa itu nggak baca itu, ya dia akan membunuh saya juga. Lah ngono iki jenenge kagak alasan. Makanya Rasulullah mengatakan halla sakokta an qalbi. Ya. Kamu itu mbok yo memisah antara hati sama kenyataan ini. Menghukumi orang itu jangan batinnya, menghukumi orang itu dohirnya saja.
Udah dohirnya bagus, sudah selesai. Paham kan? Udah neng ini orangnya cantik, orangnya salihah, udah. Walaupun pada akhirnya itu, masya Allah cangkemnya kayak mencawa. Ngaji terus, masa mana? Jujune bujuku gak kowe. Aku jadi bujumu itu lah soyo kering ya. Korong-korong tok. Rongko kok korong. Rongko tok. Alhamdulillah. Bal yahkumu, bahkan menghukumi al-faqihu al-faqih bisikhatil islami, dengan sahnya Islam, tahta dilalis suyufi, di bawah bayangan-bayangan pedang. Seumpamanya ada orang non muslim, ada orang kafir, lalu buat acungi pedang, masuk Islam kok tak bunuh, lalu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, walaupun mereka membaca syahadat karena takut, karena kamu acungi pedang, hukumnya Islam. Paham? Makanya Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintah oleh Allah untuk membunuh manusia hatta antasyhadu an la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah, sehingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu menghukumi sesuatu itu yang dohir, jangan yang batin. Makanya berhubung menghukumi sesuatu itu yang dohir, menghukumi semua orang itu doh, mereka adalah baik semua, jangan sampai ada orang yang jelek. Semua orang baik semua. Cara pandang kamu itu jangan melihat dohir. Cara pandang kamu itu jangan melihat kelotaane, dohirnya jangan. Serahkan nama Allah. Kalau sudah ranah ilmu semacam ini namanya ilmu akhirat. Kalau fikih kan ilmu dunia. Fikih itu ilmu dunia. Mulut kamu ini bagus nggak? Bagus. Kenapa kamu ngomong muni silitmu jelek? Dapat silitmu diguak ngono. Iya enggak? Aslinya ya dua-duanya bagus. Karena mulut ini untuk memasukkan makanan, mulut yang bawah untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan gitu. Dua-duanya aslinya kan bagus itu, tidak ada yang jelek. Kenapa kamu jelekkan? Makanya cara pandangnya itu jangan dohirnya, cara pandangnya ke Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Al khairu wa syarru bimasyiatillah, jelek baik kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau bisa nilai semacam ini tuh insya Allah fresh hidupnya. Saya itu sering, siapa itu Pak tukang ini yatin, Ustadz ini tuh materialnya habis, ini tukangnya diberhentikan bangga, apa kata saya? Jangan. Ya kemarin belum bayar tukang Ustadz, biar jangan. Nyatanya ya jalan sampai sekarang. So mamanya besok berai mereka Jumat. Lil ikrami Jumat, sing asli nak menurut aku Jumat itu rasa menjadi alasan tidak kerja. Wadarul bayi, maksudnya ninggal dagang itu pas Jumatan, orang kalau sadurunge Jumatan terus prei. Sampeyan orang gena, khawatir nak kesugihan ngono. Menurut saya seumpamanya punya supermarket tetap buka 24 jam. Malam-malam ya buka. Ya caranya sip-sipan. Nak awan sing nunggoni menungso, nak bengi sing nunggoni jin. Jin dan jun. Cara pandang itu seperti itu. Pandang itu dohiran batinan. Serah ke sama Allah. Kalau Allah itu adalah ranahnya Allah, berarti semuanya baik, ya enggak? Orang yang baik siapa yang mentakdirkan? Allah. Orang jelek siapa yang mentakdirkan? Allah. Kalau dua-duanya Allah, kenapa kamu komentari? Dan kenapa kamu gugat cerai sama istri suamimu? Kenapa kamu gugat cerai? Ikhlaskan yang ridho. Kamu itu punya nasib yang beda-beda. Kamu itu jangan hanya sekedar ridho di saat baik, di saat jelek ya diikhlaskan.
Hidup ini yo kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Saya ini dikaruniai oleh Allah punya istri yang salihah. Saya itu khawatir loh bojoku tidak mati, dumadaan loh. Diganti karo Gusti Allah bocah wedok sing elek. Mergo biasane dia bar apik elek. Kowe jalan mlaku coba ora kanan kiri kanan kiri kanan kiri bar kanan kiri bar kanan kiri bar baik jelek kan gitu itu. Baik-baik ngono ya wong engklek wis jenenge. Engklek. Paham? Artinya kamu itu ridho ikhlas itu jangan hanya sekedar di waktu baik saja, jangan. Ya baik ya jelek diridhoni kabeh. Kayak Pak Suroto gitu. Jumlah kelamaan yo ridho ikhlas. Ngono kuwi umpamanya ada bidadari jeblok dari langit yo ridho ikhlas. Angel niru wong ngono iku. Angel. Nang sampeyan umure lagi umur 26 tahun we ndongamu wis welek. Ya Rob, apa manfaat kau ciptakan kelamin saya ya Rob? Dungane welek. Ya Rob, kalau telur-telur ini tidak ada babon yang ngekremi, bagaimana nasibnya telurku nggak bisa netes? Wong orang genah. Jangan gitu. Nyatane banyak orang nikah ya nyatane yo ndoke ra netes-netes ya. Maknane sing wedok judeng gitu. Ora iso meteng-meteng ya. Ada enggak? Ada ya. Semoga kamu tidak seperti itu. Karena wujudnya anak, wujudnya sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengestafet ila yaumil kiamat. Yang punya anak satu mendapatkan pahala 1. Yang punya anak 10 mendapatkan pahala 10. Yang punya anak 40, Masya Allah, arba'in tenanan. Saya berdoa anak saya 40 dari istri 1. Ini istri saya alhamdulillah hamil lagi ini. Alhamdulillah ya. Lapa we mentelengi. Wong ana pakane yo. Lah kan wong wedok ora duwe pak we, ora duwe apa? Enggak punya suami saja sampean aman-aman aja. Masa. Ma'annahu serta sesungguhnya yu'lamu diketahui anna saifa sesungguhnya pedang lam yakshif tidak membuka lahu untuknya an-niyatihi dari niatnya walam yadfa dan tidak menolak an qalbihi dari hatinya walam yadfa dan tidak menolak an qalbihi dari hatinya husyawatul jahli kerasnya bodoh. Apa? Isyawatu walahum adabun adzim. Apa tutup ya? Wasyawatul jahli tertutupnya kebodohan wal khiyarati dan keraguan. Apa itu? Wasyawatul jahli gelapnya kebodohan wal khiyarati dan keraguan. Walaupun orang itu dipaksa untuk membaca syahadat, kalau tidak mau membaca syahadat dibunuh mereka, tetap status syahadat yang dibaca tetap hukumnya Islam. Paham? Makanya apabila ada seorang lelaki marah sama istrinya, lalu lelaki tadi marah, "Dek, kamu saya talak, Dek." Walaupun hanya di waktu emosional, di waktu emosi, tetap terjadi talak. Nggak boleh terus sampai ngomong dulu, "Maaf Di, aku tadi marah Di." Yang asli ya nggak mentolak, saya itu tidak serius tadi. Ya nggak bisa lah. Kamu ngomong menitolak kalau ini nyakitin hati perempuan. Kalau sudah tolak ya tolak. Pancing. Kamu kalau ditolak sama suami kamu itu ojo gelem dibeleni meneh.
Kuwi jenenge kapok lombok. Paham kapok lombok? Pedes ya, kapok aku. Jebul-jebul ngrujak meneh. Persis saya mbak-mbak gitu melahirkan anak. Aduh lah, waduh kapok meteng meneh. Makanya saya nggak percaya kalau perempuan melahirkan sakit, nggak percaya. Buktinya nyatanya udah meteng meneh. Pernah itu ada seorang wanita ngomong gini, Pak Ustadz, Masya Allah melahirkan tuh Pak Ustadz. Seumpamanya penyakit orang dikumpulin jadi satu, dibandingkan dengan sakitnya orang melahirkan, lebih sakit yang melahirkan. Dalam hati saya ini ngapusi. Lah nyatane ibu-ibu nyatane ya udah metang anak wis pitu wis meteng meneh. Ngapusi padha karo wong jimang. Adu-aduwe sing asli itu adu-adu ngapusi ya enggak? Percaya enggak? Rasa menelengi aku. Kalau nggak percaya buktikan nanti kalau kamu sudah punya suami. Berarti pasti jima lah. Udah aduh. Nyatane yo. Lu kok sedih lu mas? Lu kok sedih lu? Jadi ini ngomong muni udah aduh. Walakinnahu, dan tetapinya musyirun, apa musyirun? Orang yang mengisyaroi ngono. Asyaro, sinya tebal, memberi isyarah. Walakinnahu, dan tetapinya sen-sennya cilik, gunmu cilik, bukan Sina. Sina gunmu apa? Ya salah tuh nasi. Musyiron, orang yang mengisyarahkan, ala sahibi saifi, pada yang mempunyai pedang. Pedangnya itu diarahkan di lehernya itu. Fa inna saifa, maka sesungguhnya pedang, mumtadun, memanjang, ila raqabatihi, pada lehernya. Pedang dienekno. Masuk Islam apa tak bunuh? Ya tetap ngomongin masuk Islam. Orangnya ngomongin masuk Islam sekali dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Betul enggak? Lah ngono kuwi seumpamanya dia baca syahadat itu bener Bang ya? Ya enggak masalah, berarti udah masuk Islam walaupun biar maca syahadat toh diam-diam orangnya menusuk pedang ke tubuhmu. Ya enggak masalah itu. Orang mukmin kok dimati. Orang mukmin itu, kematian itu adalah kelazatan yang dahsyat. Kalau orang kafir ya, kamu dikuaplok musuhmu, kalau dikuaplok kekasihmu, kira-kira sakit mana? Musuh. Kok kekasih ini? Dikaplok kekasih, nara percaya kan Pak Surato ini. Pak Surato dikaplok kasihnya malah seneng gitu ya. Kaplok nadik ngono. Padahal karo kamu dicubit sama kekasihmu lho. Pengennya dicubit lagi. Artinya orang mukmin itu dicabut nyawanya walaupun ditusuk pakai pedang, itu nikmat. Itu nikmat itu. Ada sebuah kaul ulama ya. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu ketombak apa kena panah ini. Panah itu kan gini
luncup ngenane ono kekrake gitu. Itu di waktu menembus itu. Apa kata beliau? Cabutlah aku di waktu sholat. Tapi itu enggak benar, itu enggak mungkin ini. Karena waktu sholat ya mesti batal tuh sholatnya. Sholat pertengahan sholat dipuaput, ya gitu, gak kerasa. Saking lazatnya sholat. Orang mukmin itu juga gitu. Orang mukmin itu hidupnya itu lazat. Jangankan kena tsunami, kena bencana alam, kena ini musibah-musibah sidik itu. Musibah yang gede itu justru di saat kamu dengar adzan orang connect belas itu musibah gede. Musibah gede di saat kamu di bulan Ramadan orang sholat tidak sholat tarawih aman-aman aja. Ya enggak? Kamu tadi udah sholat tarawih? Belum kan? Di saat kamu enggak sholat tarawih aman-aman aja. Tidak terasa. Nah, itu musibah besar itu sama gempa bumi itu berbahaya gempa bumi. Berarti kamu itu tidak connect dengan sebuah fadilah, sebuah janji yang telah dijanjikan oleh Allah. Man qoma, barang siapa yang sholat tarawih imanan wahtisaban, iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang berlalu. Tapi kenyataannya sampean ya gak connect blas. Justru yang medeni itu yang asli. Waliyat mumtaddatun, waliyadu dan tangan, mumtaddatun, memanjangkan ilamalihi pada hartanya. Kadang-kadang kan ada orang pengen dibunuh dalam rangka supaya aman dari pembunuhan, wis tak maca syahadat rapopo lah. Padahal sing asli dalam rangka untuk melindungi harta bendanya. Wa hadhil kalimatu, inilah kalimah bil lisani, dengan lisan. Ta'assama, wa hadhil kalimatu, inilah kalimah bilisan, dengan lisan. Ta'assama, menjaga raqabatahu, lehernya, wa malahu, dan hartanya. Artinya dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, itu dalam rangka untuk melindungi lehernya dan melindungi hartanya. Tapi kalau seperti itu tetap sah. Karena syariat itu menghukumi dohirnya, tidak menghukumi batinnya. Makanya kalau ada seorang lelaki ngomong sama istrinya, "Dik, kamu saya talak," maka hukumnya talak. Nggak boleh terus, aku tadi emosi kok. Nggak boleh. Kecuali SMS loh, tidak. Ada orang SMS, "Dik, kamu saya talak." Enggak. Orang talak itu harus diucapkan. Atau menggunakan sindiran. "Dik, udah pulanglah kamu ke rumah orang tuamu." Itu sindiran. Itu kalau diniatkan talak maka menjadi talak. Kalau diniatkan hanya nyuruh pulang maka hukumnya ya pulang, tidak talak. Tapi kalau sudah ngomong meni, "Dik, kamu saya talak," ya langsung jadi talak. Nggak bisa terusan. Kamu punya suami wis talak dirujuk meneh, talak dirujuk meneh, talak dirujuk meneh. Kalau sudah 3 kali, jangan mau.
Anu Ustaz, itu kan talak bain, nanti pakai mukhalil. Ojo gelem, ojo percaya. Kalau ada lelaki semacam itu tuh akan mencela-menceli selamanya. Berhentikan. Apalagi saya ngulik mukhalil. Mukhalil itu kalau direkayasa itu hukumnya haram. Mbak Mning, kamu ditalak sama suamimu terus kowe ngulik mukhalil, Kang. Kowe jadi mukhalil ya. Mukhalil itu adalah seorang lelaki yang menghalalkan. Kan gini loh, kalau ada perempuan sudah ditalak 3 kali, dia ditalak, rujuk, talak, rujuk, ditalak yang ketiga kali, ini tidak boleh dinikahi suaminya lagi, kecuali dinikah dengan lelaki lain. Tur, sing nikah kudu wis ngerasa non jima. Nah dulu ngerasa non jima, ndak oleh. Ini menurut keilmuan saya atau ojo gelem. Tur, mukhalil ini haram. Merekayasa. Jangan, nikah itu jangan direkayasa. Nikah sekali nikah untuk selama-lamanya. Nikah kok coba-coba. Buat anak coba-coba. Payah kau. Madama lahu raqabah, madama selagi ada lahu untuknya raqabatun, leher, wa malun dan harta. Wadhalika dan itu fi dunya di dunia. Walidhalika dan karena itu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, umirtu aku diperintah an uqatila untuk membunuh, an uqatila untuk aku bunuh an-nasa manusia. Umirtu aku diperintah an uqatila untuk membunuh an-nasa manusia hatta yakulu sehingga membaca, hatta yakulu sehingga membaca la ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan illallahu kecuali Allah. Makna daripada la ilaha illallah itu bertekuk lutut kepada Allah, sami'na wa ta'na kepada Allah. Itu namanya la ilaha illallah. Kalau wa anna Muhammadur Rasulullah itu artinya menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai contoh. Kalau Kanjeng Nabi sebagai suri tauladan contoh, bajumu gak gamis. Jadi kamu tidak mau mencontoh Rasulullah. Kanjeng Nabi kan kelaminnya gamis. Tur, Kanjeng Nabi nggak pernah pakai baju marai semrawut ini. Baju semrawut, baju batik ini semrawut kan. Coba tau, kowe ngerti no baju batik kalau semrawut ya. Kelaminnya Kanjeng Nabi polos ya. Zaman dulu rumah samu belum ada batik. Zaman dulu itu ada beberapa baju itu apa gambar-gambaran, ada gambarnya apa lata, ya ada gambarnya patung-patung. Zaman Kanjeng Nabi. Tapi Rasulullah memakai baju yang polos. Kalau kita ini niru Kanjeng Nabi, mengikuti sunai Kanjeng Nabi, caranya yo niru yo jomong sholat tok jo, tapi semuanya ditiru kabeh itu ada keberkahan. Gitu ya Ustaz? Iya. Berarti ya Ustaz ya, istri juga sama Rasulullah 9 ya. Lah kowe golek siji wae ra pecus ngono. Cita-cita 9 ya. Ayah we. Nak bojo nak pengen niru Kanjeng Nabi carane apa istri pertama kali ya umur 40. Umur 40 menjanda 2 kali. Punya anak 4. Wah poleng. Poleng. Golek enak itu. Sunah Rasul rumah samu jima malam Jumat itu. Pirang genah. Sunah Rasul jima malam Jumat itu. Ngarteni sunah Rasul welaebol. Pikiran seksual ya. Faidah qalu, maka apabila membaca la ilaha illallah faqad asomu, maka benar-benar mereka menjaga mini dariku dima'ahum darahnya wa amwalahum dan hartanya.
dima'ahum darahnya wa amwalahum dan hartanya. Jamak taksir beberapa darahnya dan beberapa hartanya. Sekali ada orang membaca la ilaha illallah, artinya dia sedang meletakkan sebuah benteng diri, menjaga dirinya dari pembunuhan dan menjaga dirinya dari perampasan harta. Sebab orang kafir itu kalau tidak mau masuk Islam, maka satu, darahnya dihalalkan. Dua, harta bendanya boleh dirampas. Ju'ilah, dijadikan atharudzalika. Ju'ilah, dijadikan atharudzalika fiddam wal mal. Bekas itu fiddami di darah wal mali dan harta. Kadang-kadang mereka baca syahadat itu karena khawatir dibunuh dan khawatir hartanya dirampas. Wa amal akhiratu, dan adapun akhirat, fala tanfa'u, maka tidak bermanfaat, fiha, di akhirat, al amwalu, beberapa harta. Kalau urusan akhirat, harta itu enggak ada manfaat. Orang itu kalau masalah harta, wala mendelik-mendelik, seakan-akan segala-galanya. Merasa ngono, merasa hitung-hitungan harta. Hebat itu mulai sekarang. Lebih-lebih kamu terhadap diri kamu lah. Pertama kali itu dermawan itu terhadap diri kamu dulu. Kamu terhadap diri kamu saja nggak betul dermawan loh. Api sampunan eman-eman, sapi sampunan mana eman-eman, api sampunan mana eman-eman. Dan itu sampo apa tanyaran nyampe mondok 10 tahun dan entek. Eman-eman. Akibatnya rambutnya kempel, kutu ini nyampe iso diunduh. Orang kena. Orang kalau gak sampunan kan gatel aja enggak? Ini buat terus-terus kita budikan nggak bi? Ini tadi ada wali santri cerita kalau, Masya Allah Kiai, anak saya dulu mondok sini itu budikan kabeh, nyampe kepalanya penuh dengan gudik kempel. Anak saya itu nyampe saya gundul pelontos. Siapa juga? Bunga Maria, Bunga Maryam. Bunga dulu itu hanya rane mene gudikan kabeh, nyampe sirai kempel gudik kabeh, dipotong gundul karo pane. Potongannya rata watus ini. Mondok yatus barang ngono lho. Dilelah kersane Gusti Allah. Walaupun santri gudiken to, wajahnya dijaga sama Allah dak gudiken, ya. Itu keistimewaannya. Bukti kalau gudik itu memang kersane Gusti Allah. Bagaimana terus raimu yang gudiken? Tapi kok jerawat tok khusus ning rai yo. Kok ora ning pantat niku jerawat nih. Rai. Itu sing asli to tumbuhnya Pak, lemak yang error. Orang jerawatan itu tumbuhnya. Dulu pas saya muda tuh jerawat saya banyak, makanya Muhammad jerawatnya banyak. Ya memang hormonnya dulu saya gitu. Saya nom-nomannya dulu itu jerawatnya banyak. Saya nggak ada jerawatnya sekarang. Kenapa kalau sekarang nggak ada jerawatnya? Karena saya kurus. Jadi nggak ada lemaknya. Nah, saya kok gemuk, walah. Ya setiap hari iso memanen jerawatnya. Alhamdulillah kurus ya. Santriku udah niru kabeh. Sing nemu Pak Suroto tok. Pak Suroto ya jago gebuk. Bal anwarul qulub, bahkan beberapa nurnya beberapa hati, wa asraruha, dan beberapa rahasianya qulub,
wa ikhlasuha dan ikhlasnya kulub. Akhirat itu enggak manfaat itu harta, yang bermanfaat adalah nurnya hati, sir-sirnya hati, dan ikhlasnya hati. Itu yang akan bermanfaat. Walaysa kadzalik, tidak seperti itu, min fanil fikhi, dari fannya fikih. Wa in khodo, walaupun masuk al-faqihu fakih fihi pada fi pada anwarul qulub ilah, karena maka ada macamku salah gitu ya. Wa in khadu, dan apabila masuk al faqihu, orang ahli faqih, fihi pada anwarul qulub ilah, karena maka ada kamalau khadu, sebagaimana apabila masuk fil kalami, dalam pembicaraan. Watibi, dan tip, fil kalami, di kalam pembicaraan. Watibi, dan kedokteran. Wakana khorijan anfani, wakana, dan ada khorijan, keluar anfani, dari fannya fikih. Wa amma sholatu, dan adapun sholat, fal faqihu, maka orang ahli fikih, yufti, berfatwa, bisihhati, dengan sah. Ida ata, apabila mendatangi, bisuratil amali, dengan bentuknya beberapa amal, ma'aduhi disuruti, serta dohirnya beberapa syarat. Wa in kana, walaupun terjadi, ghafilan, lupa, fi jami'i sholatihi, di semua sholatnya, min awwaliha, dari permulaan sholat, ila akhiriha, sampai akhirnya sholat. Mashulan, sibuk bitafakuri, mashulan, sibuk bitafakuri, dengan berfikir, fi hisabi muamalatihi, pada hitungan transaksinya, fisuki, di pasar. Ada orang sholat, udah baca Fatihah, udah baca sembarang kalir, sholatnya udah semuanya beres, tapi di pertengahan sholat bayang ke ngalor itu, bayang ke pasar, bayang ke pulang, bayang ke baju lebaran, bayang ke kubodone piye, alah. Ini tetap sah, sholatnya tetap sah, tidak harus seperti itu. Ila ida takbiri, kecuali di waktu takbir. Lu ana wong takbir nyampe ora eling karo Gusti Allah belas. Ada orang takbir gak paham apa yang dilafatkan takbirnya itu, tidak berniat sama sekali, tidak menghadirkan sholat di dalam kolbu, ya udah nggak sah sholatnya sama. Subhanakallahumma wa bihamdika.